Baik, berjumpa lagi dengan saya. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi dengan Bapak Ibu, rekan-rekan dan mahasiswa, yaitu terkait dengan cara praktis menyusun bab penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Baik, jadi ini adalah cara praktis menyusun bab penutup, ya, atau yang kita sering kenal dengan kesimpulan saran. Jadi pada bahasan kali ini saya akan mencoba berbagi dengan rekan-rekan sekalian atau dengan mahasiswa beberapa hal terkait dengan bab penutup. Di antaranya apa itu bab penutup, kemudian bagaimana rules ya atau beberapa aturan dalam membuat bab penutup, kemudian proses penulisan bab penutup dan contoh kesimpulan saran. Ini beberapa sumber yang saya gunakan untuk berbagi dengan rekan-rekan terkait dengan bagaimana menyusun bab penutup atau kesimpulan saran. Yang pertama tentang buku yang berjudul How to Write a Better Thesis, ya. Kemudian ada buku tentang Writing a Successful Thesis or Dissertation. Kemudian yang ketiga ada buku dari Brian yang menulis tentang thesis and dissertation writing in a second language. Jadi ini beberapa sumber saya kira cukup bagus untuk dipelajari, ya. Kalau kita lihat dari penulisan bab dalam skripsi maupun tesis maupun disertasi, jadi bab 1 ada pendahuluan, kemudian ada tinjauan pustaka di bab 2 umumnya, kemudian bab 3 tentang kerangka konsep, variabel, dan hipotesis, bab 4 tentang metode atau metodologi, kemudian bab 5 tentang hasil, bab 6 tentang pembahasan, dan terakhir bab penutup, ya, yang isinya tentang kesimpulan dan saran. Pembagian bab ini sangat tergantung pada guideline ya atau pedoman penulisan dari masing-masing atau panduan penulisan dari masing-masing kampus, ya. Ada yang bagi menjadi 5, 6, 7 dan sebagainya. Ya. Yang pertama adalah apa itu bab penutup, ya, atau yang sering kita kenal dengan conclusion chapter, ya. Jadi kalau di tujuan, ya, itu ada di bab 1. Tujuan penelitian kita itu ada di bab 1. Sementara itu conclusion, ya, jadi kesimpulan itu ada di bab akhir. Ya. Nah, umumnya conclusion ini atau yang kita pahami conclusion ini harus mengindikasikan how you fulfill, ya, that aim, ya. Jadi bagaimana kita menjawab tujuan yang telah ditetapkan pada bab 1. Jadi ini menjadi sangat penting, ya. Kita menyusun bab 1, di situ ada tujuan. Kemudian kita menyusun bab akhir, itu ada conclusion. Ketika menyusun bab akhir atau conclusion ini, maka conclusion yang kita buat atau yang kita tulis harus mengindikasikan bagaimana tujuan tersebut terjawab dengan baik atau bisa dicapai tujuan tersebut. Kemudian conclusion adalah the last part or section. Jadi conclusion ini atau kesimpulan ini atau penutup ini ada di bab terakhir, ya, atau bagian akhir dari sebuah skripsi, tesis atau dissertation. Nah, kemudian yang ketiga, conclusions are what your discussion chapter has been arguing for. Jadi conclusion itu adalah apa yang kita bahas dan kita argumentasikan dalam pembahasan. Kemudian kita membuat conclusion, buat kesimpulan. Jadi kesimpulan tidak terjadi tiba-tiba atau tidak tiba-tiba kita tulis, tetapi kita harus mengacu pada bab-bab sebelumnya, termasuk pada bab pembahasan atau discussion chapter. Apa yang hasil yang kita bahas, lalu dari sana kita bisa membuat kesimpulan. Hasilnya seperti apa? Kemudian di pembahasan seperti apa? Sehingga kita bisa membuat kesimpulan dengan baik.
Kemudian conclusion itu dikatakan sebagai a statement of the significant findings of the study. Jadi ketika kita membuat conclusion yang kita buat atau kesimpulan yang kita buat itu harus merupakan statement dari temuan penelitian kita yang signifikan. Signifikan di sini yang dimaksud adalah hasil yang betul-betul penting, utama, dan memang sangat layak untuk kita jadikan sebagai kesimpulan. Demikian juga di pembahasan. Hasil pentinglah yang dibahas. Hasil yang signifikan finding itu yang kita bahas. Kemudian kita selanjutnya buat kesimpulan. Kemudian di bab penutup, sering kita kenal sebagai bab penutup, ada juga yang mengatakan bab kesimpulan saran, atau bahkan ada yang menyebut simpulan saran. Jadi tergantung kampus masing-masing, panduannya atau pedomannya seperti apa. Jadi bab penutup itu adalah bab akhir dari sebuah skripsi atau tesis atau disertasi yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Jadi ada dua hal penting yang ada pada bab penutup. Satu kesimpulan, dua saran. Nah, ini adalah rules for conclusion. Jadi beberapa aturan yang sebaiknya kita ikuti ketika kita menulis conclusion atau kesimpulan. Tarik kesimpulan dari the discussion chapter. Jadi kesimpulan yang kita ambil, yang kita tulis adalah kesimpulan yang asalnya dari pembahasan. Karena di pembahasan itu ada hasil yang kita sampaikan secara singkat. Jadi ingat, hasil secara singkat kemudian kita bahas. Hasil yang signifikan, hasil yang betul-betul utama dan memang temuannya itu adalah temuan yang bagus, dan itu kita bahas, kemudian itu kita rujuk sebagai kesimpulan. Kemudian hanya minimal discussion in the conclusion chapter. Jadi pembahasan yang kita sampaikan itu hanya kita sampaikan sedikit saja di kesimpulan. Jadi kalau kita membuat kesimpulan panjang lebar, maka dia akan mirip dengan discussion atau pembahasan. Jadi tidak bagus. Banyak kita bahas di bab pembahasan, lalu kita buat kesimpulan di bab penutup. Kita buat secara ringkas. Kemudian summaries are not conclusions. Jadi tolong dibedakan ringkasan dengan conclusion, karena dia berbeda. Ada beberapa yang menyebutkan dalam panduan misalnya harus ada ringkasan penelitian dan sebagainya, atau ringkasan bab. Tetapi ada juga yang tidak menggunakan itu. Sangat tergantung pada kampus masing-masing, sesuai dengan panduan masing-masing. Yang jelas ringkasan tidak bisa disamakan dengan kesimpulan. Nah, kesimpulan itu adalah respond to the aim stated in the first chapter. Jadi kesimpulan yang kita buat itu adalah untuk merespon tujuan yang kita sudah buat di bab 1. Jadi kesimpulan tidak terjadi tiba-tiba. Kesimpulan yang kita buat harus merujuk pada bab-bab sebelumnya, termasuk merujuk pada tujuan yang telah ditetapkan di bab 1. Kesimpulan harus jelas dan ringkas. Ini menjadi sangat penting. Banyak mahasiswa yang menulis kesimpulan panjang lebar, sehingga syarat crisp and concise ini menjadi tidak terpenuhi. Karena dia harus concise. Tidak hanya jelas, tetapi dia concise. Harus ringkas. Tapi kalau panjang lebar, maka dia bukan sebuah kesimpulan. Dalam bab hasil kita menyajikan hasil analisis, apakah nanti disajikan bentuk tabel, kemudian diagram, atau dengan teks, dan sebagainya. Dalam pembahasan, kita membahas hasil yang kita temukan, itu kita bahas di bab pembahasan. Jadi itu panjang lebar. Tetapi di kesimpulan, kita harus membuatnya menjadi jelas dan
ringkas. Nah, bagaimana proses penyusunan bab penutup? Ya? Prosesnya adalah tahap pertama, ya, saya bagi menjadi 3 tahap. Ya. Ada yang membagi menjadi bahkan lebih dari 3 tahap dan sebagainya. Ya. Nah, saya sendiri membagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, mahasiswa harus betul-betul memperhatikan dengan baik rumusan masalah yang ada di bab 1. Kemudian tujuan penelitiannya ada berapa, terutama tujuan khusus. Kemudian hipotesisnya ada berapa, ya, seperti apa hipotesisnya. Apakah menolak atau menerima hipotesis. Kemudian tahap kedua, pahami dengan baik hasil penelitian yang ada di bab hasil. Apakah hasilnya itu, misalnya pengetahuannya tinggi ada berapa, rendah ada berapa, dan sebagainya. Lalu apakah ada hubungan atau tidak, kemudian ada perbedaan dan atau tidak, dan seterusnya, ya, itu ada di bab hasil. Lalu selanjutnya pahami pembahasan yang kita buat. Ya. Hasil kemudian kita bahas. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pahami dengan baik keterbatasan penelitian kita. Sebagai peneliti kita harus jujur menyampaikan keterbatasan penelitian. Nah, ini menjadi dasar kita untuk maju ke tahap berikutnya, itu tahap 3, untuk membuat draft dulu, ya. Draft bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Setelah ini kita buat, baru kita, mahasiswa misalnya, silahkan konsul dengan pembimbing dan sebagainya. Atau kalau Bapak Ibu, rekan-rekan yang membuat penelitian, silahkan diskusi dengan tim tentang kesimpulan dan saran sebelum finalisasi bab penutup. Jadi ada 3 tahap. Ya, tahap pertama, 2, dan 3. Nah, ini adalah a common error, ya, made by students. Ya. Jadi beberapa hal yang sangat umum, ya, yang biasa dilakukan oleh mahasiswa, kesalahan-kesalahan dalam penulisan. Yang pertama, kesimpulan dibuat terlalu banyak menjelaskan bab sebelumnya. Jadi di kesimpulan banyak menjelaskan hasil, banyak menjelaskan pembahasan. Jadi itu bukan kesimpulan. Jadi ini beberapa kesalahan yang umum dilakukan oleh mahasiswa. Yang kedua, dalam kesimpulan mencantumkan hasil analisis statistik seperti pada bab hasil. Misalnya menyampaikan nilai F-nya, F, ya. Misalnya menggunakan ANOVA, kemudian nilai F-nya disebutkan, kemudian nilai P-value-nya disebutkan di kesimpulan, ya, itu menjadi tidak bagus. Ya. Hindari menulis hasil statistik yang sangat detail di kesimpulan. Silakan sampaikan itu di bab hasil. Pada saran sering dibuat tidak relevan dan tidak logis. Misalnya, hasil penelitian menemukan, atau di kesimpulannya misalnya, sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang tinggi, tetapi sarannya berikan edukasi, lakukan penyuluhan, dan sebagainya, sehingga tidak relevan antara kesimpulan dengan saran. Kemudian, saran tidak operasional. Ya. Jadi sarannya sangat di awang-awang, ya, atau sangat general, ya, atau sangat abstrak, sehingga sulit untuk dilaksanakan. Sebaiknya bersifat operasional, sehingga yang kita berikan saran dapat melaksanakan saran yang kita berikan. Apakah itu saran untuk petugas kesehatan, saran untuk peneliti selanjutnya, atau saran untuk rumah sakit, dan sebagainya. Lalu saran tidak terkait dengan kesimpulan. Jadi sering sekali terjadi lepas, ya, antara kesimpulan dengan saran. Ya. Sebaiknya ini harus saling terkait, ya, sehingga kesimpulan itu bisa menuntun kita untuk membuat saran yang baik. Kesimpulan saran tidak terkait dengan hasil dan pembahasan. Dan ini menjadi hal umum sekali dilakukan oleh beberapa mahasiswa, di mana kesimpulan saran tidak terkait dengan hasil dan pembahasan. Semestinya hasil dan pembahasan kita jadikan sebagai tuntunan kita untuk membuat kesimpulan saran. Sebaiknya seperti itu. Jadi jangan lepas, ya, dari bab hasil maupun bab pembahasan.
Ini adalah contoh dari penulisan kesimpulan di bab penutup. Bab penutup ini terdiri dari dua bagian penting, yaitu kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran tersebut dibuat berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya. Kita mulai dari kesimpulan. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian ini yaitu, misalnya penelitian kita tentang kepatuhan. Kita sebutkan yang pertama, kepatuhan minum obat apa ya pada responden adalah apakah sebagian besar atau mayoritas patuh misalnya minum obat, atau kepatuhannya tinggi, sedang atau rendah, dan sebagainya. Kepatuhan minum obat tertinggi terutama terjadi pada responden dengan jenis kelamin apa, misalnya laki-laki atau perempuan, pendidikan yang rendah atau sedang atau tinggi, dan sebagainya. Dari aspek pengetahuan misalnya, tadi tentang kepatuhan, kemudian kita lanjut ke pengetahuan misalnya. Karena salah satu variabel pengetahuan ini ada dalam hasil penelitian atau diteliti dalam penelitian. Dari aspek pengetahuan tentang apa, sebagian besar atau berapa persen responden memiliki pengetahuan apakah tinggi, sedang, atau rendah, dan seterusnya. Hasil uji korelasi menemukan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara kepatuhan minum obat dengan antara pengetahuan dengan kepatuhan minum obat, misalnya seperti itu. Nah, ini kesimpulan yang sangat singkat, ya, jelas dan padat, ya, sehingga siapapun yang membaca kesimpulan kita menjadi gampang untuk memahami atau menarik kesimpulan dari penelitian kita. Lalu ini adalah contoh penulisan saran. Berapa saran yang dapat diberikan di antaranya? Ingat tadi tentang kepatuhan misalnya. Peningkatan kepatuhan minum obat sesuai target nasional sangat mendesak dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat yang berpendidikan apa misalnya. Kalau kepatuhan itu rendah di mereka yang berpendidikan rendah, fokuskan prioritas untuk meningkatkan kepatuhan minum obat pada orang-orang atau pada masyarakat dengan berpendidikan rendah. Hal tersebut dapat dilakukan melalui program apa misalnya. Ya, kita membuat program untuk meningkatkan kepatuhan minum obat. Misalnya, apakah itu home visit, misalnya kunjungan rumah dan sebagainya, ya, atau monitoring dan sebagainya. Ya. Bekerja sama dengan siapa misalnya, apakah bersama dengan puskesmas, dengan kader dan sebagainya. Edukasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang apa misalnya sangat penting untuk dilakukan melalui apa dalam rangka meningkatkan kepatuhan minum obat. Penelitian tentang titik-titik yang meneliti aspek titik-titik sangat perlu dilakukan untuk penelitian berikutnya dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu apa. Ya. Jadi ketiga saran ini saya rasa sangat operasional dan mudah dipahami untuk bisa dilaksanakan atau dijalankan saran yang kita berikan. Karena kita bisa membuat kesimpulan yang ringkas, jelas, kemudian dari kesimpulan tersebut lalu kita mencoba untuk membuat saran yang logis yang kira-kira bisa dilaksanakan dan mungkin dilaksanakan di lapangan. Dan sasarannya jelas siapa, program seperti apa yang akan dijalankan, kemudian saran kita apa, dan bagaimana melaksanakan saran tersebut. Termasuk penelitian berikutnya. Penelitian apa yang kita sarankan, aspek mana yang kita sarankan untuk diteliti lebih lanjut, kemudian desain apa sebaiknya yang digunakan dalam penelitian berikutnya, sampling seperti apa yang kita sarankan, dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa contoh saran yang betul-betul operasional, yang mudah dipahami, dan sangat mungkin untuk dilaksanakan. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam bahasan kali ini atau sharing kali ini, yaitu tentang cara praktis menulis bab penutup. Saya kira dalam menulis bab penutup ada banyak hal yang bisa kita pertimbangkan, terutama bab-bab sebelumnya, mulai dari bab 1 sampai bab hasil, kemudian bab pembahasan. Jadi saran saya, buatlah kesimpulan itu betul-betul ringkas dan jelas, kemudian buat saran yang betul-betul relevan dengan kesimpulan yang kita buat. Saran sebaiknya operasional,
bagaimana cara melaksanakannya, apa yang kita sarankan, lalu program apa yang kita tawarkan untuk mengatasi hal tersebut. Lalu kalau kita memberikan saran tentang penelitian berikutnya, penelitian seperti apa, kira-kira aspek mana yang bisa diteliti lebih lanjut, dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.